Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad KPRP dengan NIM 210306161 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur dengan dosen pengampu Insinyur Tati Pidianasari SPTMP IPM. Yang pertama, ketika terjadi reproduksi, ovarium mengeluarkan hormon follicle stimulating hormone yang berfungsi memicu pertumbuhan folikel. Nah, ketika folikel sudah makin besar dan matang, disekresikan hormon LH, luteinizing hormone, yang mengakibatkan terjadinya ovulasi, yaitu peristiwa jatuhnya sel telur yang sudah matang ke oviduk. Lalu, ovum yang sudah matang ditangkap oleh invidibulum, dan di invidibulum sel telur tersebut akan menunggu sel sperma. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi. Jika sel telur tidak bertemu, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Selanjutnya magnum. Di magnum akan terjadi sekresi albumen selama 3,5 jam, lalu bergerak ke ismus. Bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada berkisar 1,5 jam. Selanjutnya telur bergerak ke uterus. Merupakan tempat terjadinya proses sekresi kerabang telur selama 18-21 jam oleh sel porfin. Lalu telur bergerak menuju vagina, merupakan tempat sekresi kultikula di timun pada kerabang untuk mengisi sebagian vodi-vodi kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit lalu menuju kloaka. Merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 25-26 jam. Organ genitalia entok betina terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama ovarium adalah organ yang berfungsi untuk tempat produksi sel telur atau ovum. Ovarium entok betina biasanya terdiri dari sepasang dan berada di bagian perut. Yang kedua oviduk yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antar sperma dan sel telur, serta sebagai tempat pembuahan dan pengembangan embrio jika terjadi pembuahan. Entok betina memiliki 2 oviduk yang saling terhubung dengan ovarium. Yang ketiga, uterus adalah organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio hingga siap menetas. Entok betina memiliki 1 uterus yang berhubungan dengan oviduk. Baru yang keempat, vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dalam dan luar. Vagina entok betina berfungsi sebagai tempat masuk sperma ke dalam tubuh dan sebagai saluran keluarnya telur. Yang kelima, kloaka adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran dan tempat keluarnya telur yang telah matang dari tubuh entok betina. Semua organ genitalia entok betina ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan reproduksi entok. Dalam proses reproduksi entok, organ-organ ini akan bekerja sama untuk menghasilkan telur yang kemudian akan dibuahi oleh sperma dari entok jantan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan menetas di dalam uterus. Kemudian anak entok akan keluar melalui kloaka.